Berikut penjelasan progres TO8 khusus PPU yang akan dijelaskan oleh teman-temannya agar diperhatikan dengan semaksimal mungkin. Soal PPU nomor 1, kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang tidak sebenarnya terdapat pada kalimat. Jawabannya kalimat 1. Di kata momok. Momok itu punya arti hantu atau sesuatu yang menakutkan. Jadi jawabannya ayam. Oke, berarti maksudnya dalam konteks kalimat itu bukan bermakna hantu ya? Iya. Tapi sesuatu yang menakutkan. Oke. PPU nomor 2, kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah. Jawabannya A, tanah air. Kata berpasangan tetap itu kata yang tidak bisa disisipi suatu kata. Sedangkan pilihan B, C, D, dan E bisa disisipi kata. Yang B, sensor yang pintar. C, alat untuk mitigasi. D, tubuh pada manusia. E, aktivitas yang vital. Makanya jawabannya itu A, tanah air. Iya, tanah air itu kan bisa memiliki makna sendiri ya? Iya. Kira-kira maknanya apa? Makna tanah air itu bisa diartikan sebagai tempat kelahiran kita. Oh, PPU nomor 4, kata dalam kelompok kata dalam industri tanah air dalam kalimat 1 memiliki jenis kata yang sama dengan, kan kalau kita ngeliat kan dalam industri tanah air, ini nih sama aja kayak preposisi. Kita langsung cari aja yang kayak preposisi, opsi D. Dengan benar ini kan preposisi yang bisa jadi keterangan. Kalau kita ngeliat yang A, tim mahasiswa, ini kata benda. Beberapa sensor, beberapa kan bilangan. Kalau isu kecelakaan ini kan bisa juga kayak kata benda. Kalau melalui 3 sensor ini kayak kata keterangan gitu. melalui lebih ke kata kerja. Oh, melalui kata kerja. Melalui 3 sensor kata kerja. Ya, karena melaluinya itu kalau kita buka KBBI dia verba itu ya. Iya. Oke, mantap. PPU nomor 6, soalnya kalimat non-formal dalam bacaan tersebut terlihat pada kalimat. Jawabannya yang A, kalimat 1 itu dikarenakan di kalimat 1 itu nggak ada subjeknya, dia cuma ada predikatnya, yaitu melebihi, Kayaknya bukan. mendeteksi. Oh, coba. Kalau Ini kan kalimat 1 diawali kata apabila. Apabila. Oke, Jadi berarti dia semua keterangan. sampai ke sampai ke manusia, ya, koma. Terus Nah, habis itu ternyata ada muncul- maka lagi, jadi berarti makanya dia nggak ada S subjek dan nggak ada P. predikannya Jadi lagi. semuanya polanya keterangan Dan keterangan. keterangan. Jadi semua kalimat yang ada apabila maka dan preposisi yang lain itu sudah pasti salah ya. Salah. Oke, mantap. PPU nomor 7, jadi di sini kita cari makna dari imbuhan ke-an itu kemudahan. Kemudahan di sini itu perihal mudah atau sesuatu yang mudah. Sekarang kita lihat di pilihannya, yang A, kewajiban itu sesuatu yang diwajibkan karena ada imbuhan berarti salah. Yang B, itu teringat kesalahan. Kesalahan itu perihal salah atau sesuatu yang salah. Jadi jawabannya itu yang B. Kalau yang C, kesakitan itu artinya terasa sakit. Kalau yang D, kemahalan itu artinya terlalu mahal. Sedangkan yang E, kecamatan itu daerah bagian kabupaten. Oke, mantap. PPU nomor 9, soalnya kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama. Berarti kita harus menyisipkan kata di antara kalimat. Misalnya ini di sini tangga, jalan. Kita menyisipkan kata tangga yang berjalan. Oke. Di opsi A, ketiga yang berdetektor kan nggak pas. Nyambung. Yang B, suara yang berdering. Benar. Berarti jawabannya B ya. Ya, jawabannya B. Terus yang C, status yang berpengguna, nggak pas, salah. Yang D, kondisi yang bervital, salah. Kalau yang E, ketua yang bertim, salah. Jadi jawabannya nomor 9 yang B. PPU nomor 10, kata yang memiliki makna lebih luas dari kata gawai dalam kalimat 3 adalah. Jadi gawai di sini artinya di KBBI adalah peranti Elektronik. ya, peranti elektronik. Jadi kalau jawabannya itu yang C, peranti itu di KBBI artinya alat. Selain itu ada juga diperkuat di kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 2, dikatakan selain itu alat yang dikembangkan juga dilengkapi dengan teknologi Internet of Things. Jadi di situ ada kata alat sebagai penambahan dari makna yang lebih luas daripada gawai. Kalau yang A, gadget itu berasosiasi dengan gawai. Oke, berarti sama-sama alat lah itu sih, gadget sama gawai ya? Iya. Oke, mantap.
PPU nomor 12. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah, ini jawabannya ironis. Untuk tahu jawabannya, ini kita bisa mengacu dari kalimat 2 dan kalimat 4. Kita lihat di kalimat kedua. Di situ disebutin kalau misalnya ada kasus yang viral di media sosial, yaitu diduga seorang ayah melempar anaknya ke air banjir di Bekasi. Ini adalah sesuatu kasus yang miris. Karena ini adalah satu kasus yang miris, jadi kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut adalah ironis. Ironis itu adalah kejadian yang bertentangan dengan hal yang diharapkan. Kan tidak mungkin seorang ayah melempar anaknya ke banjir, sehingga jawabannya Ya, ironis. itulah yang seharusnya nggak mungkin kan, tapi dalam teks ini kan si ayah ini malah melempar anaknya, makanya lebih ke Ironis. Oke. PPU nomor 13, frasa seperti kelelahan, cemas, emosi yang tidak terkontrol dalam kalimat 6 dapat diperbaiki menjadi, nah ini tuh hubungannya sama salah satu syarat keefektifan kalimat, yaitu paralelisme. Di sini tuh yang udah paralel ada yang A sama yang D. Tapi kita balik lagi ke konteks kalimat yang ada di teks. Nah yang paling cocok itu yang A, seperti lelah, cemas, dan emosi yang tidak terkontrol. Iya, oke, mantap. Saya akan membahas nomor 14. Kalimat dari data tersebut itu termasuk keterangan diperoleh itu predikatnya, sejumlah faktor yang mempengaruhi hak akses ini subjeknya. Jadi polanya itu KPS atau kalimat inversi. Jadi kita mencari yang kalimat inversi juga. Yang nomor 1, kalimat 1 itu predikatnya menjadi, jadi bukan kalimat inversi. Yang kalimat 2, seperti yang terjadi dalam kasus viral di media sosial belum lama ini, termasuk keterangan diduga itu predikatnya, seorang ayah melempar anaknya ke air banjir di Bekasi, itu subjeknya. Jadi ini termasuk kalimat inversi. Jadi jawabannya yang B. Oke, memang kebetulan langkah pertama selain menganalisis inversi mungkin ke jenis predikatnya dulu ya. Iya. Tadi predikatnya kan diperoleh pasif ya. Iya. Yang A predikatnya menjadi aktif. Yang B predikatnya diduga pasif. Diduga pasif. Oke. Kalau predikat di C yang mana nak? Mengungkap. Oh, iya mengungkap. Oke, aktif ya. Iya. Kalau yang delta predikatnya? Yang delta bisa berisiko. Oke, berisiko aktif. Kalau yang eko ini kan kalimat 5. Predikatnya apa? Tidak ada. Ini kalimat tidak efektif. Oke, betul sekali. Jadi mau nggak mau jawabannya Bebek. bebek. Thank you. Oke, Miss. PPU nomor 15. Kata manakah pada bacaan tersebut yang pola bentukan katanya dapat digunakan untuk membentuk kata lain? Nah, soal kayak gini tuh gampang karena kita tinggal nyari di opsi kata yang punya imbuhan. Iya. Kata Ayo yang punya jawabannya. imbuhan di pilihan apa nak? E. Belajar dari imbuhan Ajar. ber ketemu kata iya, dasar kata dasar ajar. ajar. Oke. Lanjut ke nomor 17. Nomor 17, hubungan kata pendidikan dan kata budi pekerti dalam bacaan tersebut sama dengan hubungan kata kebiasaan dan kata. Nah, di teks ini hubungan pendidikan sama budi pekerti itu dihubungkan dengan kata menumbuhkan. Jadi Di pendidikan, kalimat 3 nak ya? ya, Oke. pendidikan menumbuhkan budi pekerti. Oke. Berarti kebiasaan ini menumbuhkan harmoni. Iya, harmoni itu sendiri maknanya keselarasan atau keserasian ya. Oke, mantap. PPU nomor 19. Nah, kita disuruh ngisi kata yang hilang gitu. Nah, untuk kata yang pertama, kita bisa eliminasi jawaban dari A sampai E. Nah, untuk kata yang pertama itu kan dia tuh antara dua jawaban kan, ahli dan pahlawan. Nah, kita lihat, kita fokus ke kata yang kedua. Kalau kata yang kedua itu kan antara merancang sama pendiri kan. Nah, Ki Hajar Dewantara itu orang pertama yang mendirikan perguruan taman siswa, bukan yang merancang. Makanya jawabannya dodol. Nomor 20 itu kan bahasa buatan. Jadi polanya tetap 1 2 3 tetap jadi 1 2 3. Nah, kita bisa eliminasi jawaban A sampai E. Nah, guru itu kan bahasa buatannya kodo. Terus itu berarti ini ditempatin di pertama. Kita berarti kan yang C sama D bisa tereliminasi.
Terus itu tinggal A, B, sama E. Nah, yang E ini bisa kita eliminasi. Kenapa? Karena arti dari nur itu adalah membaca. Berarti salah penempatan katanya. Berarti E juga bisa dieliminasi, sisa A sama B. Nah, A sama B itu, yang B ini di belakangnya ada Basya, sedangkan Basya itu adalah novel. Sedangkan yang di soal yang dimau adalah guru tidak menulis catatan. Jadi jawabannya yang Ribuan A. peserta sedang belajar semaksimal mungkin demi menggapai impiannya, dan mereka itu adalah sainganmu juga. Tetaplah berjuang tanpa kenal lelah.